Yap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pancep sehat? Alhamdulillah. Ibu Pancep Yuli makasih. gimana? Alhamdulillah sehat nih Pancep. Pokoknya terima kasih banyak nih sudah meluangkan waktu ya Pancep ya. Iya. Kebetulan memang saya sedang butuh rekan untuk bertukar pikiran ya Pak ya untuk coaching nih saya sepertinya butuh coach Encep nih untuk sharing-sharing terkait permasalahan yang saya hadapi nih Pak. Oh Gitu. iya. Ya Bu, gini apa nih yang ingin dicapai dari coaching hari ini nih, kesempatan hari ini kita kan ada waktu nih sedikitlah 15 menit ya. Karena Insya Allah. banyak kesibukan. Kira-kira apa nih yang ingin dicapai sama Ibu nih Hmm, untuk pertemuan hari ini? saya pengen bertanya nih Pak, mungkin sama Pak Encep ya, selaku kepala sekolah gitu ya, selaku pimpinan, bagaimana Bapak mungkin melihat seorang guru yang diberikan tugas tambahan gitu kan Pak Encep nih. Kebetulan saya itu mendapatkan tugas tambahan yang menurut saya sih cukup berat, cukup banyak. Saya takut saya nggak mampu untuk bertanggung jawab dengan tugas tambahan yang diberikan ke saya gitu kan, Cep. Jadi Iya. di tahun ajaran ini kebetulan saya mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bagian kurikulum, Wow, wow. Pancep. Luar biasa itu. Tuh. Nah, tapi kan di sekolah saya teh masih banyak guru yang senior ya Pancep ya gitu. Jadi kadang saya teh ngerasa nggak percaya diri gitu. Kadang saya juga ngerasa kayak takut nggak mampu, takut nggak bisa untuk melaksanakan tugas itu gitu. Itu aja sih Pancep gitu. Jadi saya khawatir nggak bisa bertanggung jawab intinya mah ke situ. Oh gitu ya Bu. Oh, Mm. baik Bu, saya udah nangkep. Memang yang menjadi masalah buat Bu Yuli itu yang dihadapi saat ini itu apa? Sebenarnya, masalahnya saya kan orangnya nggak enakan ya Pancet ya, gitu. Saya Enak. orangnya nggak enakan gitu, terus kayak kalau apa-apa teh mungkin ya idealis buat diri saya sendiri gitu. Jadi kayak kalau belum sesuai dengan mau saya teh kepikiran gitu ya, gitu. Dan akhirnya karena memang, saya masih muda dengan guru-guru di sini yang seniornya lebih banyak, jadi akhirnya gak enak nyuruh ke orang lain, gak enak minta tolong ke orang lain, akhirnya saya kerjain sendiri gitu. Nah akibatnya kan pekerjaan numpuk nih di saya banyak gitu. Jadi kadang waktu untuk keluarga, waktu untuk diri sendiri, waktu untuk istirahat pun gak ada gitu. Karena memang terlalu banyak sama pekerjaan ya tugas-tugas tambahan itu supaya jadi cukup menyita waktu dan energi mungkin. Oh, luar biasa Ibu. Hebat-hebat Ibu. Itu Gitu. kenapa hal itu jadi rasa sebagai masalah itu sama Ibu tuh? Kenapa dirasa jadi masalah, sebenarnya sih itu bukan masalah yang gede ya, Kancep. Tadi balik lagi, di dunia kita itu kan maksudnya, di dunia pendidikan itu kan ada, secara tidak kasat mata itu kan ada kayak penggolongan kasta ya, Pak, ya, gitu, antara guru PNS, guru P3K, guru non ASN gitu kan. Terus selanjutnya kadang ada juga, pengkotak-kotakan antara guru senior dan guru junior gitu kan. Nah, di posisi ini kan memang dari segi usia kan memang saya masih terhitung sebagai guru muda gitu kan, Cep. Jadi kadang ya tadi, ada banyak guru yang senior yang sebenarnya mereka bisa, mereka mampu, cuman memang harus pelan-pelan gitu ya, Pak, ya. Akselerasinya mungkin akan berbeda dengan, guru-guru yang masih muda nih, Pancep, Hmm. gitu. Tapi masalahnya kebetulan kan sekolah saya itu sekolah penggeraknya Pancep, Oh, alhamdulillah. gitu. Terus, Kurmer juga gitu, jadi tuntutan perubahan CP, perubahan ya di Kurmer itu kan, dinamis sekali nih Pancep gitu. Jadi kan Hmm. butuh, akselerasi tinggi nih untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan kurikulum merdeka gitu Pancep. Jadi kadang saya ngerasa, saya agak susah nih untuk ngajak para senior terutama nih, untuk mau terus belajar dan mengikuti perkembangan zaman mungkin ya Pak Cep ya, Ya. perkembangan kurikulum merdeka gitu. Nah, mmm,
takut salah ngomong gitu kan, apalagi saya anak kecil, di ibaratnya masa nyuruh-nyuruh sama guru yang lebih Mhm. senior, karena secara pengalaman kan mereka, luar biasa gitu, jauh lebih banyak pengalamannya dibanding saya gitu. Jadi kadang itu suka serba salah sih Pak yang jadi masalahnya gitu. Di satu sisi kita dituntut untuk idealis, maksudnya bukan idealis ya, mengikuti tuntutan Mhm. perkembangan kurikulum merdeka gitu kan. Tapi di sisi lain juga kita harus humanis ya Pak ya terhadap Mhm. rekan-rekan yang memang tadi yang memang ya Udah sudah senior tuh. senior gitu. Nah itu sih Pak, jadi yang saya rasakan seperti itu gitu. Jadi kadang saya sering ngerasa bingung harus ngapain nih Mhm. gitu. Itu Iya sih iya, Pak. Bu. Makasih, Bu, jadi serba salah ya, Bu, ya, karena ada Betul. itu ya, ada guru senior, kemudian Ibu dituntut pekerjaan tambahannya itu ya. Ini menurut Bu Yuli nih, idealnya menurut Bu Yuli itu situasi sekarang itu, seperti apa itu yang Ibu harapkan ideal menurut Ibu Yuli? Oke. Situasi yang saya harapkan sih, saya pengennya tidak ada lagi pengkastaan guru senior ataupun guru junior ya Pak ya. Oh, Gitu. Saya pengen kita semua sama-sama guru, kita sama-sama menghamba pada murid gitu ya Pak ya. Jadi mau itu apapun ya kita harus mengikuti perkembangan zaman sekarang karena kita harus mendidik murid pun sesuai dengan zamannya ya Pak Cep ya. mhm, Gitu. Jadi saya berharap bahwa semua guru mau itu guru apapun itu namanya gitu kan, apapun itu statusnya, kita bisa sama-sama yuk berkembang barengan gitu karena kita harus mengikuti paradigma pendidikan yang baru, kita harus merubah mindset dan pola pikir gitu. Jadi kondisi ideal menurut saya itu adalah semua guru bisa berkembang, bisa mengikuti perkembangan zaman juga gitu. Jadi tidak ada lagi yang ah saya mah udah tua, udah mau pensiun, nggak mau begitu-begitu enggak gitu. Maksudnya bagaimanapun ya kita tadi kita harus menghamba pada murid. Jadi menurut saya idealnya adalah semua orang itu mau bergerak gitu, mau beradaptasi dengan mhm, tuntutan kurikulum, tuntutan iya pembelajaran gitu. Seperti itu, iya, Pak. bener, Bu, mantap, Bu. Nih Bu Yuli ya idealnya kan seperti itu. Kalau menurut Bu Yuli kalau dari skala 1 sampai 10 nih posisi Bu Yuli itu sekarang berada di mana tuh? Di angka berapa? Dan Kayaknya masih di angka 7 mungkin, Pak, oh, 6 malah atau 7. di angka 7 ya? Kenapa itu? Eh, Iya, alasannya Bu Yuli? alasannya karena ya sebenarnya alhamdulillah sih, Pak, memang guru senior di sini tidak terlalu banyak, guru yang junior juga banyak gitu kan, lebih banyak guru mudanya di sini yang baru fresh grade gitu. Eee, untuk ngebimbing, ngajakin gitu ya, mungkin ngajakin guru-guru yang masih fresh grade itu kan lebih gampang gitu ya Pak ya, gampang dalam artian mereka sudah bisa dengan teknologi dan sebagainya gitu. Nah, Mhm, untuk guru-guru senior, ya tadi karena memang masih lumayan jomplang dengan teknologi dan sebagainya, jadi sejauh ini kan, saya juga nggak diem aja Pak, udah melakukan usaha gitu. Cuman memang saya nggak mau si guru tersebut juga jadi berpangku tangan nih, mentang-mentang dibantuin, jadi iya, iya. nggak mau belajar, nggak mau berubah gitu. Nah, jadi akhirnya saya, minta untuk guru-guru tersebut gitu atau misalnya yang lain itu untuk dibimbing gitu, Pak. Jadi kayak misalnya Mhm, pengisian PMM, bukan iya. diisiin, tapi ada gitu, gurunya ada di sebelahnya nih, Oh gitu. gitu ya. Tapi dibantuin sama yang muda gitu, Oh diajarin iya. langkah-langkahnya gitu. Saat ngerjain ini itu, "Yuk kita barengan yuk Pak nih, ngumpul di ruang guru," Mhm, gitu, atau di satu kelas. "Yuk barengan bawa laptop masing-masing, kita kerjain bareng-bareng," gitu. Sejauh ini sih saya udah lumayan melakukan usaha, cuman memang ya tadi, belum bisa optimal gitu, karena mungkin ya namanya juga manusia ada kekurangan dan kelebihannya gitu kan, Cap. iya iya. Oke Bu, selanjutnya Bu kalau yang Ibu Yuli akan lakukan gitu, agar bisa mencapai posisi yang Ibu harapkan tadi, posisi ideal yang Ibu sebutkan tadi itu. Apa tuh Bu rencananya Bu? Nah, balik lagi ke tugas tambahan saya sebagai Wakasek ya, Pak, ya.
gitu. Meskipun memang saya tidak percaya diri, saya merasa diri saya banyak kekurangannya, tapi ya bagaimanapun ini adalah kepercayaan mungkin ya Pak ya dari pimpinan gitu kan. Jadi ya mau tidak mau saya harus optimal dong ya Pak ya. Iya, iya. Gitu. Nah, yang akan saya lakukan ke depannya mungkin saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan kerja yang lainnya gitu Pak. Untuk membuat misalnya kayak KSP ya sekarang gitu, saya tidak bisa mengerjakan sendiri, saya akan menggandeng rekan-rekan saya. Mungkin saya akan mengoptimalkan komunitas belajar mungkin Pak, untuk bisa saling berbagi praktik baik gitu. Karena kan guru senior pun mereka untuk di teknologi mereka mungkin kurang, tapi kan untuk dalam hal metode dan yang lainnya kan mereka jauh lebih punya pengalaman ya Pak ya Iya, gitu. iya. Jadi biar bisa berbagilah dengan guru-guru yang lainnya gitu. Mungkin itu sih Pak saya rencananya Oh, gitu. bagus. Iya. Baik Bu Yuli, yang sekarang selanjutnya yang menjadi target Ibu ke depannya tuh apa tuh yang akan dijadikan target Ibu ke depannya untuk Bu Yuli? Oke, target saya nih untuk saya pribadi, untuk saya pribadi dulu ya Pak ya, target pribadi ya saya ingin bisa, bertanggung jawab dengan apa yang jadi tugas saya gitu ya Pak ya. Saya ingin bisa menyelesaikan apapun tugas saya, kalau bisa sebelum waktunya gitu ya Pak ya, sebelum tenggat waktu itu sudah selesai gitu. Supaya bisa melakukan refleksi, evaluasi ini, apa yang sudah baik dan tidak di diri saya gitu. Itu mungkin untuk saya pribadi ya Pak ya, gitu targetnya gitu. Nah, mungkin target untuk sekolah sih saya berharap supaya semua warga di sekolah itu bisa bersinergi lah Pak gitu, tidak pernah memandang lagi statusnya, usianya, apapun itulah pokoknya kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa meningkatkan kualitas satuan pendidikan kita ya Pak ya Iya gitu. benar. Jadi ya itu sih harapannya supaya mereka nggak mandang karena saya Wakasek atau tapi masih muda, tapi ya kita semua dihargai karena memang kita mau berusaha gitu Iya, semuanya dan tidak ada yang hebat di sini, tapi yang ada adalah tim yang hebat gitu. Jadi kita hebat betul. semua gitu. Mungkin itu sih Pak Iya. saya berharapnya gitu. Bagaimana Bu Yuli, apakah udah cukup nih waktunya kita udah 15 menit, apa ada yang mau disampaikan lagi enggak sama Ibu nih? Kayaknya udah lumayan cukup ya Pak Encep ya. Oh, Mungkin nanti saya izin minta waktu lagi untuk coaching berikutnya lagi ya Pak ya, untuk siap. progres-progres gitu karena saya butuh ngobrol mungkin dengan kepala sekolah ya Pak ya gitu. Karena kebetulan Pak Encep salah satu rekan saya yang kepala sekolah, jadi saya bisa Iya, menerima banyak enak lah ngobrolnya gitu ya. Beda dengan kalau saya ngobrol langsung dengan kepala sekolah saya kan nggak enak gitu Pak Encep. siap Bu. Ya siap Bu, nanti dihubungin aja Bu ya kalau ada yang Ibu mau sampaikan lagi gitu Bu. Terima kasih Baik. Bu Yuli, sehat-sehat selalu ya. Amin, Pak Encep juga sehat selalu. Terima kasih banyak ya Pak Encep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.